Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas Sema Adonai pada hari Rabu 20 September 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Ibu Pendeta Suryani. Dan yang temanya malam ini adalah otoritas kerajaan Allah. Baik, tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Iya, baik Sister Aling, kita mari berdoa ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini kami di Zoom Sema Adonai, kami mau belajar firman Tuhan dari Ibu Pendeta Suryani yang Engkau kirim kepada kami ya Bapa. Bapa, kami mau mempersilakan Engkau melalui pertolongan Roh Kudus memberkati hamba-Mu yang baru selesai melaksanakan pelayanan. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu atas hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, saat ini Bapa kami juga berdoa, biarlah urapan-Mu mengalir terus Tuhan, memberikan kesegaran tubuh kepada dia yang sudah larut malam Tuhan, dan dia mampu Bapa oleh pertolongan Roh Kudus mengajar kami ya Bapa. Topik yang sangat menarik ya Tuhan, otoritas kerajaan Allah. Kami ingin tahu tentang makna pelajaran ini, dan biarlah Bapak setiap kami yang mendengarkan, baik yang di Zoom maupun yang di live streaming, kami sama-sama boleh mengerti dan kami boleh belajar dan kami boleh memahaminya. Berkati Sis Aling yang sebagai moderator, berkati tim operator kami di belakang layar Tuhan yang bekerja, dan kami serahkan seluruhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. 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 Ya, terima kasih Bu Heni untuk doanya. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus, sebelum acara pembelajaran ini dimulai, kita akan terlebih dahulu melihat profil dari Ibu Pendeta Suryani Pantau. Dipersilakan operator. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 3 Jana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest, Chalet, ST, Palm, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH, Pengalaman Pelayanan, Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, Mengajar Sekolah Minggu, Pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, Mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, Mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, Penyiar Radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, Pelayanan di Handicap Hospital Colorado, Pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah, ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI, sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, Bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom,
Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, Pengurus BPH Sinode GSI, Bendara Umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang menayangkan profil dari Ibu Pendeta Suryani Pantau. Baik, sebelum masuk pada materi, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Ibu Suryani. Halo, selamat malam. Ya, puji Iya. Tuhan. Bagaimana Ibu kabarnya? Semoga Ya, sehat ya Bu. kita tergesa-gesa. Iya, tidak apa-apa Ibu. Baik, waktu dan tempat saya akan serahkan selanjutnya pada Ibu. Dipersilakan. Ya, halo shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar negeri. Mohon maaf sebesar-besarnya saya ada pelayanan tadi sore sampai selesainya sudah 7:30, kemudian dalam perjalanan jadi memang sangat tergesa-gesa ya. Jadi pulang sudah sampai jam 9 lewat tadi. Jadi saya langsung telepon Ibu Heni. Nah, jadi tapi puji Tuhan, terima kasih karena sudah menunggu ya. Mari kita berdoa ya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami saat ini akan mendengar firman-Mu. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu supaya apa yang kami pelajari pada hari ini kami dapat mengerti dan kami terus dapat bertumbuh di dalam kebenaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu Kingdom Authority, ya, yaitu otoritas kerajaan. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari ayat firman Tuhan yang pertama itu dari Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Your kingdom come, your will be done on earth. Ya. Kemudian di dalam Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar apa yang ada di surga dialami di bumi. Apa yang ada di surga dialami di bumi. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengundang hadirat Tuhan, kerajaan Allah itu turun ke atas bumi. Sehingga kehendak sorga, kehendak yang ada di sorga itu menjadi nyata di bumi ini. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini kita harus tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Kolose pasal 1 ayat 12-14, bahwa Dia telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan dan kita dipindahkan masuk di dalam kerajaan terang anaknya. Dan Alkitab juga tegas mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan, dan bahwa kita ini adalah anggota kerajaan Allah. Nah, coba mari kita melihat dari Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kita Ibu Aling ya, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6.
Baik, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, agak dibesarin, Bu. Ya. Jadi kita melihat di coba sekali lagi agak dibesar supaya saya bisa lihat ya. Ya, sudah ya Bu, kelihatannya. Oke. Ya. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa kita ini menjadi suatu kerajaan. Jadi suatu kerajaan, membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi karena kita sudah dijadikan menjadi satu kerajaan dan kita ini adalah raja-raja, kita berperan sebagai raja dan kita berperan sebagai imam. Apa yang dimaksudkan dengan raja? Raja itu pemimpin. Itu artinya bahwa Tuhan mau supaya kita memimpin menjadi pemimpin di mana kita berada dan menjalankan satu pelayanan keimaman. Ya, pelayan keimaman di mana kita tahu juga di zaman Perjanjian Lama bahwa kedudukan imam itu lebih besar, lebih tinggi dari raja. Karena imamlah yang menobatkan raja. Dan imam juga, imam atau nabi itu juga yang menegur. Bisa menegur kalau raja itu melakukan kesalahan. Nah saudara, kita melihat di sini bahwa ini adalah satu kumpulan. Kita ini adalah satu kerajaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya otoritas kerajaan ini sudah diberikan Allah, yaitu kepada Adam ya, kepada Adam dan Hawa. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kita lihat Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28. Kejadian 1:28. Kejadian 1 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan di sini kita melihat saudara, ya. Di sini kita melihat saudara bahwa dari awal Tuhan, ketika Tuhan menjadikan manusia, ya, menciptakan manusia, Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mereka berkuasa dan menaklukkan bumi ini, berkuasa atas ikan-ikan laut, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tuhan telah memberikan otoritas kepada manusia untuk mengelola bumi ini, untuk mengusahakan bumi ini. Dan ini diberikan perintah ini kepada Adam dan kepada Hawa, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kita melihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, otoritas ini sementara kita melihat ya, jatuh ke tangan iblis. Akan tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal akan rencananya. Iblis memang sudah merebut ini, akan tetapi Yesus datang memulihkan ini kembali. Jadi Yesus datang untuk memulihkan. Tuhan tadi rencana Tuhan Allah rencana untuk mendirikan kerajaannya di dalam diri manusia. Akan tetapi karena dosa dan kemudian ini direbut oleh iblis. Tapi kemudian di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendirikan kerajaannya bagi orang di dalam orang-orang percaya. Nah, mari kita melihat itu di dalam Matius. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Baik, Matius 16 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Jadi kemudian apa yang dibuat oleh Tuhan? Ya, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa
Petrus ini akan mendirikan jemaat. Jemaat itu yang kerajaannya. Tadi kita lihat di dalam kitab Wahyu 1 ayat yang ke-6. Kita menjadi suatu kerajaan. Jemaat Tuhan itu kerajaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Walaupun iblis telah merebutnya. Akan tetapi kuasa Tuhan memindahkan kita dari kuasa kegelapan, dari kerajaan kegelapan. Dan kita masuk di dalam kerajaan terang anaknya. Dan orang-orang yang sudah percaya ini merupakan satu kerajaan. Dan Petrus dibilang sama Tuhan Yesus bahwa Petrus akan mendirikan jemaatnya di batu karang. Batu karang ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kuasa kegelapan tidak dapat menguasainya. Jadi kita melihat di sini bahwa ini perintah ini atau perkataan Tuhan Yesus ini sebenarnya diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus sebelum Tuhan Yesus mati disalib. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan apa yang jadi, iblis berusaha untuk menggagalkannya. Dengan cara bagaimana? Kemudian kita lihat Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, wah gagal deh. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa Petrus akan mendirikan jemaatnya di dalam Tuhan Yesus, di atas Tuhan Yesus batu karang. Dan Tuhan pakai Petrus. Tapi tiba-tiba Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan ini merupakan salah satu usaha iblis untuk menggeser kerajaan itu. Supaya kerajaan itu betul-betul jangan sampai berdiri. Jangan sampai terjadi. Akan tetapi sekali lagi, kita memiliki kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Nah, akhirnya kita melihat ketika Tuhan memulihkan Petrus. Tuhan memulihkan Petrus 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus juga bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Dan setelah itu, Petrus mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Di hari Pentakosta, dengan sangat berani, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, itulah gereja yang mula-mula. Itulah jemaat yang mula-mula. Dan inilah kerajaan Allah dibangun di atas gereja. Jadi, siapakah gereja itu? Kita semuanya. Dan yang sangat luar biasa, untuk membangun ini, kita diberi otoritas kerajaan. Di dalam Matius 16 ayat 18-19, ayat yang ke-19. Kepadamu akan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada otoritas diberikan. Itu kunci, artinya membuka dan menutup. Jadi dengan kuasa ilahi, kuasa otoritas kerajaan yang diberikan kepada orang-orang percaya, kita bisa membuka dan menutup. Dan di sini dikatakan, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Jadi semua yang kita lakukan di bumi ini terhubung di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi otoritas ini sangat luar biasa. Dengan doa, dengan kuasa doa. Kita melihat di sini. Kita katakan kepada iblis, di dalam nama Tuhan Yesus, kau pergi. Beberapa, mungkin bulan lalu ya. Jadi anaknya Ibu Uti, yaitu Caca, datang kepada saya malam-malam, sekitar jam 12 malam ke kamar saya. Mami Yani sehat nggak? Kok lagi nggak sehat, memang badan saya lagi kurang fit ya. Kemudian itu sudah jam 12 malam. Saya bilang, ada apa? Iya, itu dipanggil, dia punya sepupu ya, sepupunya sebelah papanya, papanya itu kerasukan. Wah, Mami lagi kurang sehat, kurang fit. Ya udah, buka aja pakai video aja, video call aja. Kita video call itu nggak usah Mami ke sana. Saya bilang kita doa aja di sini di kamar saya, kita doa, kita minta kuasa Tuhan. Kami mulai menyembah, kami mulai menyanyi, kami mulai menyembah, dan kemudian saya bilang, tolong taruhkan itu HP di telinganya, lalu speakernya digedein. Dan saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami menyembah, masih berontak-berontak. Dan akhirnya saudara,
itu setan pergi. Jadi kita melihat itu otoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan, saya hancurkan, keluar kau iblis, keluar. Nah, ada kuasa di dalam perkataan orang percaya. Oleh sebab itu jangan sembarangan berbicara lewat perkataan kita. Ini berbahaya saudara, karena ada kuasa di dalam perkataan orang percaya. Jadi apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui saudara. Di dunia ini ada 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan Allah. Yang kedua kerajaan manusia. Dan yang ketiga itu adalah kerajaan iblis. Dalam sejarah manusia kita melihat bagaimana iblis menggunakan kerajaan manusia untuk menghancurkan kerajaan sorga. Contoh di Cina, bagaimana iblis memakai pemerintah di sana, yaitu komunis, untuk menghancurkan gereja Tuhan. Beberapa tahun yang lalu luar biasa penderitaan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di sana. Mereka beribadah di bawah tanah. Alkitab mereka lepaskan satu-satu dan bergilir bacanya. Karena kalau kedapatan mereka akan dihukum, bahkan dibunuh, saudara. Begitu kerasnya, tetapi mereka berdoa, berlutut, mereka bersatu. Dan sekarang kita lihat komunisnya juga sudah tidak berdaya. Komunis rontok dan gereja tetap jaya. Kita lihat bagaimana di Rusia juga. Jadi kerajaan dunia, kerajaan iblis akan rontok, akan binasa. Tetapi kerajaan Tuhan tetap untuk selamanya. Coba kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saudara, kita melihat di sini. Jadi dalam doa Bapa kami ini yang diajarkan Tuhan Yesus, salah satu dari elemen doa ini Tuhan Yesus mengajarkan menerima sorga di atas bumi, menerima kerajaannya di atas bumi. Apa yang di sorga harus dibangun dan dialami di bumi. Inilah mandat untuk menyaksikan bagaimana kehendak sorga terjadi di bumi. Tuhan telah melepaskan setiap berkat surgawi kepada umatnya. Bagaimanapun semua telah diberikan kepada kita berkat itu. Berkat surgawi, urapan, keajaiban, penyembuhan, penyediaan atas semua kebutuhan kita, dan sebagainya. Jadi kita telah diberikan berkat-berkat surgawi. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi dalam ayat ini jelas mengatakan bahwa segala berkat surgawi telah diberikan dan telah dimanifestasikan kepada kita di bumi ini. Bagaimana berkat surgawi telah diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kerinduan dan keinginan kita adalah agar kehendak Bapa dialami di bumi ini seperti di surga. Nah, kita melihat sejak kerajaan itu diberitakan, ada desakan atas kerajaan itu. Kita baca dari Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12. Ya, silakan. Matius 11 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan.
Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah, kita lihat di sini, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi ada pertarungan kuasa kegelapan mau merontokkan kerajaan surga, kerajaan Allah, supaya manusia tidak menerima kerajaan itu. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang yang pertama datang memberitakan tentang kerajaan surga datang di bumi. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, Matius 3 ayat 2. Dan sejak saat kerajaan Allah diberitakan, maka ada suatu pertentangan secara rohani, secara alam roh. Ada usaha dalam alam rohani untuk menyerongkan atau melemparkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam kerajaan surga. Jadi itu betul-betul ada pertarungan, dan sampai sekarang jelas Tuhan tidak akan menjauhkan kerajaan dari kita. Bagaimanapun kerajaan kegelapan berusaha supaya kita tidak mendapatkan kerajaan itu, Tuhan Yesus tidak akan pernah menjauhkan kerajaan itu. Dia dengan sukacita memberikan kerajaan itu pada kita. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 12 ayat 32. Saya akan bacakan ya, supaya cepat. Ya, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan saudara bisa lihat di atas. Jadi kita melihat di sini. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ada dua hal mengapa ada usaha untuk menyerong kerajaan itu dari kita. Pertama, karena kita tahu ada musuh. Musuh itu adalah iblis yang berusaha agar kita tidak menerima kerajaan sorga yang telah diberikan kepada kita. Iblis tidak mau kerajaan Allah itu ada di bumi. Sebab itu iblis berusaha dengan keras, dengan sekeras tenaga, agar manusia jangan sampai menerima kerajaan itu. Nah, yang kedua, di mana kita dengan kekuatan rohani mempersiapkan kita untuk berjalan dengan apa yang kita terima. Jadi kedua, kita juga untuk mempraktekkan otoritas itu juga. Jadi mempraktekkan otoritas kerajaan itu. Supaya kita apa yang kita terima dari Tuhan, otoritas itu, urapan yang daripada Tuhan itu, kuasa yang daripada Tuhan, otoritas kerajaan itu, kita bisa praktekkan. Dan kita akan melihat bagaimana kemenangan yang akan kita terima. Karena kita juga diperlengkapi dengan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Mari kita baca 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Silakan Bu. Ya, 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Nah, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini. Itu, sorry. Agak dibesarin sedikit. Ya, kita melihat karena senjata, ya. Oke. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi senjata yang kita miliki itu adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk merontokkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini adalah bahasa-bahasa perang, saudara. Kita memang bukan berperang melawan fisik, pakai senjata, pakai bom dan sebagainya. Tetapi kita melawan, kita berperang lewat doa. Oleh sebab itu ada kuasa dalam setiap perkataan anak-anak Tuhan yang berdoa. Apa yang diikat, ya, apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dan kemudian kita diberi kuasa sehingga kuasa apapun yang berusaha untuk menyerong, meniadakan kerajaan itu. Tetapi kita melihat di sini bahwa kita diperlengkapi oleh senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sehingga sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng yang sudah dibuat oleh iblis bertahun-tahun, berabad-abad lamanya di atas pikiran manusia. Kemudian mematahkan setiap siasat. Siasat ini tipu muslihat. Ya, sehingga manusia bisa terjebak di dalamnya. Kemudian merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah dan menawan segala pikiran. Kita tawan segala pikiran karena pikiran manusia sudah dicuci oleh iblis. Pikirannya, paradigmanya sudah gelap. Tetapi sekarang kita lihat, kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini dahsyat sekali. Inilah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan satu lagi coba baca dari Yeremia 1, mulai dari ayat yang ke-9, 10. Yeremia. Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Nah, jadi Yeremia, ya, Tuhan bilang kepada Yeremia, ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, mencabut dan merobohkan. Jadi mencabut dan merobohkan segala pekerjaan kerajaan kegelapan dan membinasakan dan meruntuhkan pekerjaan kerajaan kegelapan. Dan kemudian untuk membangun dan menanam. Setelah dirontokkan, setelah dihancurkan segala pekerjaan kerajaan kegelapan, kemudian membangun. Membangun apa? Membangun kerajaan. Dan menanam sehingga ada pertumbuhan. Ini luar biasa dahsyat. Dan inilah otoritas kerajaan yang diberikan kepada kita. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ketika kerajaan Allah itu turun ke bumi, apa yang terjadi? Saudara, pada saat itu pintu sorga terbuka. Wow, luar biasa. Pintu sorga dibuka. Apa maksudnya pintu sorga dibuka? Itu artinya hadirat Allah akan dialami setiap orang. Lawatan. Nah, open heaven atau sorga terbuka inilah masa musim di mana Allah berjalan di tengah-tengah kita. Di mana ada tanda heran, perkara-perkara supernatural terjadi dan perubahan hidup akan terjadi. Dan ketika sorga terbuka, terjadi kebangunan rohani seperti bunga yang mekar untuk hidup kembali. Jadi sorga terbuka adalah di musim lawatan ilahi dan kebangunan rohani bagi umat Tuhan. Jadi umat Tuhan mulai mengalami curahan berkat rohani dan jasmani.
Dan ini dirasakan dalam komunitas wilayah, bahkan berdampak pada orang yang belum diselamatkan. Nah, saudara, kita melihat apa surga tepatnya bagi umat, bagi pribadi, bagi satu gereja, bagi kota, bahkan bagi bangsa. Dan yang pertama, ketika kerajaan kegelapan itu rontok, dan kemudian kita melihat kerajaan Allah turun, dan surga terbuka, ada lawatan Tuhan turun ke bumi, akan terjadi kebangunan rohani, akan terjadi perubahan-perubahan hidup. Dan yang pertama yang terjadi di kota itu atau di satu lingkungan itu, akan ada penyediaan ilahi. Kita baca di dalam Ulangan, saya akan bacakan Ulangan 28, saudara bisa lihat itu dan saya akan baca. Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka baginya perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberikan kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Dan kita lihat juga dalam Mazmur 76 ayat 23 dan 25. Saya akan bacakan. Mazmur 78 ayat 23 dan 25, demikian bunyinya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirim perbekalannya pada mereka berlimpah-limpah. Malaikat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, dari ayat-ayat di atas kita melihat Alkitab menulis pintu-pintu langit, jendela-jendela sorga terbuka untuk mencurahkan penyediaan atas kehidupan umatnya. Nah, saudara, kita lihat ketika di satu tempat, satu kota, satu bangsa merendahkan dirinya, bertobat, berbalik dari dosa-dosa mereka yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan negeri itu. Maka berkat itu seperti hujan yang turun di musim yang baru. Kita coba baca dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Silakan. 2 Tawarikh. Dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 ya. 14. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Iya. Kita melihat di sini, saudara, Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Jadi kita lihat ada pemulihan terjadi. Berkat Tuhan terjadi. Ada promosi terobosan. Ada pemulihan keuangan. Perkembangan bisnis, hutang-hutang di bisnis, hutang-hutang dibayar. Pengembalian apa yang telah hilang. Apa yang telah dirampas oleh iblis dikembalikan lagi. Apa yang telah hilang dikembalikan lagi. Jadi pribadi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, gereja dipulihkan, masyarakat dipulihkan, bahkan hubungan-hubungan dipulihkan. Dahsyat sekali. Dan kemudian saudara, tanah di mana mereka ada, yang tadinya tandus tidak menghasilkan, kemudian mulai mengeluarkan hasil yang berlipat kali ganda. Beberapa belas tahun yang lalu saya pertama masuk di jaringan doa.
saya membaca atau melihat satu video yang sangat luar biasa di Somalia, ya, bagaimana daerah yang tandus, daerah itu betul-betul gersang, miskin. Tetapi ketika umat Tuhan, kerajaan Tuhan ini mulai bersatu, mereka berdoa, menangisi kota mereka, berteriak kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Luar biasa. Yang pertama itu adalah ada satu kesuburan di tanah. Bahkan wortelnya itu segede-gede tangan gitu ya. Itu luar biasa. Mungkin ada di antara saudara pernah nonton film ini, video ini. Dan yang sangat luar biasa juga, penjara-penjara yang tadinya banyak menjadi kosong. Oleh karena apa? Oleh karena ada lawatan Tuhan. Jadi ketika kerajaan itu turun, otoritas Tuhan turun atas bumi ini, maka kita lihat akan terjadi penyediaan pemulihan demi pemulihan. Ya jelas kita harus, setelah itu kita harus berjalan dengan iman. Setelah semuanya ini terjadi, kita harus menerima, berjalan dengan iman dan menerima jawabannya, karena menerima jawaban yang kita butuhkan. Markus 11 ayat 24 saya akan bacakan. Saudara bisa lihat aja di sana. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Nah yang kedua, sorga terbuka, urapan Roh Kudus turun. Matius 3 ayat 16. Lihat, Matius 3 ayat 16. Ya, Matius 3 ayat 16, silahkan Bu. Ya. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Amin. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus dibaptis, sorga terbuka, langit terbuka, dan melihat Roh Kudus turun berupa merpati. Sorga terbuka digunakan perkenaan dengan pencurahan daripada Roh Kudus. Di dalam Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Wow, luar biasa. Ketika ada pencurahan Roh Kudus, urapan Roh Kudus turun, sorga terbuka, kita melihat di sini siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Perkara-perkara ajaib akan terjadi ketika urapan dan lawatan Allah ini turun. Semua pekerjaan mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang Tuhan Yesus dilakukan, sorga selalu terbuka atasnya, dan lawatan Allah itu terjadi. Mari kita lihat dari Lukas 1 ayat 68. Lukas 1 ayat 68. Yes. Sebentar Ibu. (68) ya Bu. Lukas Ya. 1 ayat 68. ayat 68. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Ya. Jadi ketika lawatan Tuhan terjadi, maka akan ada kelepasan-kelepasan. Saudara, dalam Kisah Rasul dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8, ini menerangkan di mana musim di mana sorga terbuka atas seluruh Yerusalem. Dan apa yang terjadi, orang-orang segera mengikut Yesus saat pelayanan rasul-rasul pada saat itu. Ini adalah musim kuasa Allah. Ini adalah musim otoritas Allah dicurahkan. Kisah Rasul 2 ayat 16-17. Saya akan bacakan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak
dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua mendapat mimpi. Nah, ini adalah masa pencurahan, musim pencurahan. Diturunkan bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Dan kita lihat di dalam ayat 18 dari Kisah Rasul 2 ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini itu, dan mereka akan bernubuat. Dan ini akan terjadi, saudara. Tuhan akan membangkitkan anak-anak muda, bahkan anak-anak sendiri, ya, satu pertobatan tsunami yang sangat luar biasa. Dan saya melihat sekarang ini ada banyak sekali anak-anak muda yang terlibat dalam pelayanan. Dan Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda yang sangat luar biasa. Bukan hanya anak-anak muda, tetapi juga anak-anak bangkit. Dan inilah lawatan Tuhan. Jadi pencurahan Roh Kudus turun ketika surga terbuka, maka urapan Allah turun ke atas bumi dan ke atas setiap anak Tuhan. Dan yang ketiga, surga terbuka itu berarti curahan kebenaran dan hadirat Allah. Yesaya 45 ayat 8. Yesaya 45 ayat 8. Silakan ya, Bu. Sebentar. Yesaya 45 ayat 8 ya, Bu. Ya. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Amin. Ya. Jadi langit meneteskan keadilan dan awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunas keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semua. Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Iya, marilah kita, oleh sebab itu mari kita mengenal dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi. Jadi di musim surga terbuka dicurahkannya kebenaran. Hadirat Tuhan. Tuhan datang melawat kita seperti hujan. Maka umat Tuhan akan mengenal Tuhan dan alami hadirat Tuhan secara nyata. Dan kebenaran, kekudusan, penyucian, dan orang-orang di bawah naik ke level berikutnya. Tidak ada lagi kompromi terhadap dosa. Terjadi perubahan hidup karena orang terbuka hatinya untuk menerima hadirat Tuhan. Maka rasa haus, lapar, dahaga akan Tuhan itu melanda setiap orang. Jadi ada rasa haus, lapar akan Tuhan. Nah, apa yang kita buat ketika di masyarakat, di kota, di bangsa, rasa haus, lapar, dahaga akan Tuhan. Kita harus segera panen. Itu artinya siap dituai, siap dipanen, saudara. Nah, kalau seorang punya pohon cabai itu semuanya sudah matang, sudah merah semua, dan harus segera dipetik. Tetapi kemudian penuainya yang punya bilang, tunggu lagi 1 minggu apa 2 minggu. Apa yang jadi? Cabai itu akan busuk. Selain dibusuk juga dicuri orang. Saudara tahu nggak bahwa Korea Utara itu sebenarnya yang pertama masuk Injil. Dan mereka pengen sekali belajar tentang firman Tuhan. Mereka berteriak supaya Amerika, yang Eropa, yang lainnya mengirim misioneri untuk datang ke sana. Tapi misioneri
Kemudian anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak datang ke sana. Dan akhirnya menjadi spoiling, busuk. Dicuri oleh iblis. Dan akhirnya menjadi negara komunis yang sangat luar biasa. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di sana itu sangat menderita penganiayaan. Nah, itu awalnya. Pertama kali justru kekristenan itu masuk ke Korea Selatan. Tetapi karena berlambat-lambat ketika musim di mana kebenaran dan hadirat Tuhan itu tercurah di suatu kota. Dan orang mulai haus akan firman Tuhan. Kita harus segera memanen. Karena kalau tidak, maka itu akan spoiling, akan rusak, bahkan dicuri oleh iblis. Kemudian yang keempat, sorga terbuka berarti pekerjaan malaikat meningkat. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 51. Yohanes 1 ayat 51. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Ya. Jadi malaikat itu adalah roh pelayan, di mana Tuhan mengutus mereka untuk melayani orang-orang percaya. Ibrani 1 ayat 14 saya bacakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Saudara, pelayanan para malaikat ini untuk orang-orang percaya dan sangat penting, walaupun jarang sekali dikotbahkan tentang hal ini. Saya ingat dulu waktu saya masih di Kalimantan. Jadi jam 7 malam kami akan pimpin KKR di suatu desa dan jalannya jelek banget. Ya masuk ke kampung, jalannya itu masih tanah merah seperti itu ya. Pas hujan saudara, jadi licin sekali dan ada beberapa tempat itu jadi lumpur. Jadi saya dengan suami saya bawa mobil masuk ke situ. Pas masuk itu ada satu tempat itu masuk ke lumpur sehingga akhirnya mobil nggak bisa bergerak. Ya mobil nggak bisa bergerak. Akhirnya saya yang pegang setir, suami yang dorong, nggak bisa gantian lagi. Suami yang pegang setir, saya yang dorong. Waktunya sudah hampir dekat lagi, padahal sudah dekat itu tempat. Sudah setengah jam kami di situ, tidak bisa-bisa juga, udah keringetan juga. Lalu suami saya bilang gini, kenapa kita nggak minta Tuhan ya, utus malaikat katanya. Utus malaikat untuk bantu kita dorong ini mobil. Lalu kami berdoa, Tuhan Yesus tolong, utuslah malaikatmu ya Tuhan, kami butuh pertolongan supaya mobil ini bisa bergerak. Akhirnya apa? Oke, kata suami saya. Jadi saya, ya ini yang setir, jadi saya yang setir, saya nyalakan ya, saya mulai gas. Tahu saudara, suami saya itu baru pegang itu mobil tiba-tiba berjalan. Itu udah setengah jam lebih itu kami sudah keringetan, udah mulai putus asa. Jadi saudara, pelayanan malaikat itu nyata. Itu banyak terjadi, kita melihat bagaimana waktu Tuhan Yesus dicobai. Ya setelah itu para malaikat melayani dia. Saudara bisa baca itu di Matius 4 ayat 11. Kemudian ketika dia bergumul di Getsemani. Dan malaikat juga memberikan kekuatan kepadanya. Lukas 22 ayat 43. Kita lihat saja ya, kita lihat saja. Yang pertama itu Matius 4 ayat yang ke-11. Ya, silakan Ibu. Matius 4 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ya, amin. Dan juga Lukas 22 ayat 43. Lukas 22 ayat 43. Demikianlah firman Tuhan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin. Ya. Amin. Jadi kita melihat di sini saudara,
Bagaimana dengan rasul-rasul? Rasul-rasul kita melihat bagaimana malaikat itu mengeluarkan Petrus dari penjara. Kemudian juga Silas dan Paulus. Kemudian bagaimana malaikat juga menyuruh Filipus ke Gaza untuk ketemu sida-sida Ethiopia. Sehingga orang itu terima Tuhan Yesus karena dilayani oleh Filipus. Itu dari Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian kita melihat dalam kitab Kisah Rasul-Rasul, bagaimana rasul-rasul juga dijumpai oleh malaikat Petrus untuk pergi ke rumahnya Cornelius. Di dalam Kisah 10 ayat 3, ayat 7 sampai 22, saudara bisa lihat itu nanti ya. Nah, kita lihat bagaimana malaikat menampar Herodes sehingga Herodes mati karena kesombongannya. Itu juga saudara bisa lihat dari Kisah Rasul 12 ayat 21 dan 22. Jadi malaikat juga diutus untuk memberi kekuatan kepada Paulus ketika di kapal diterpa badai. Dan banyak lagi. Satu lagi saya ingin kasih kesaksian waktu beberapa tahun, sudah lama sekali, masih tahun 96. Jadi saya dengan suami pergi ke India, ada konferensi di India dari gereja kami, konferensi internasional. Jadi kami ke sana dan ada satu ibu kasih kesaksian. Di situ agama Hindu juga kuat sekali. Ada satu ibu, dia satu-satunya orang Kristen di daerah situ. Suatu ketika orang kampung sudah mau bakar rumah itu. Dan dia sendiri di rumah itu. Tiba-tiba orang-orang yang ingin membakar rumah itu, mereka lari terbirit-birit karena apa? Melihat banyak sekali tentara-tentara mengelilingi rumah itu. Dan dia kaget. Ya, ketika besok dapat, kamu itu siapa sebenarnya? Kenapa banyak tentara-tentara? Dan akhirnya diketahui karena mereka ingin membakar rumahnya, membakar dia hidup-hidup di tengah malam. Jadi kita melihat di sini, apakah para malaikat itu masih bisa bekerja melayani anak-anak Tuhan? Masih. Dan masih sampai sekarang. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian ya. Kesaksian-kesaksian yang apa namanya, yang sebenarnya seperti nggak masuk akal. Tuhan bisa mengutus seseorang untuk menolong kita ketika kita dalam mengalami bahaya, ketika kita mengalami kecelakaan. Nah, saudara, kita melihat di sini di Mazmur 91 juga ayat yang ke-11. Ya, Tuhan mengutus para malaikatnya untuk melindungi kita. Kita baca ayat ini. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Silakan, Bu. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Ya, amin. Ya. Jadi kita lihat di sini luar biasa. Inilah yang terjadi ketika open heaven. Ketika surga itu terbuka, maka akan ada aktivitas malaikat itu lebih meningkat. Kemudian kita lihat yang terakhir ini ya, nanti ada sesi yang kedua ya. Sekarang sesi yang kedua, bagaimana kita dapat mempertahankan open surga, open heaven itu. Nah, kita lihat di dalam yang keenam. Surga terbuka artinya jawaban doa. Kita tahu bahwa Allah mendengar doa-doa kita. Bagaimanapun dalam doa, saat Allah mendengar doa kita, maka surga terbuka. Dulu saya pernah kasih kesaksian bagaimana saya di Kalimantan, daerah yang bekas perang Dayak dan Madura, saudara. Daerah itu rawan sekali, jam 4 sore, jam 5 sore toko-toko sudah tutup. Jam 7 malam itu, saudara, tempat itu mencekam sekali. Anak-anak juga malas ke sekolah. Gereja juga sepi.
harga-harga mahal, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa di situ. Kering sekali dan betul-betul seperti tempat kota yang nggak punya harapan. Ada satu tempat gunung namanya Gunung Seha. Karena itu banyak, setelah perang Dayak Madura itu banyak rampok. Kita jalan itu konvoi, kita tunggu truk-truk panjang baru kita ikut dari belakang. Tetapi apa yang jadi ketika tubuh Kristus digerakkan oleh Tuhan, jaringan doa wanita mulai berkumpul menangisi kota, memberkati kota, doa keliling, puasa seminggu, puasa 3 minggu, puasa 50 hari, terus berpuasa berdoa, memberkati, merebut kota, dan luar biasa. Surga terbuka. Wah, luar biasa yang terjadi, saudara. Investor dari mana-mana datang membangun. Kemudian missionary dari Amerika bikin KKR. Tim. Wah, benar-benar lawatan Tuhan bertubi-tubi, diperlengkapi. Dikasih seminar. Wah, terus itu, saudara, luar biasa. Saya masih ingat dulu pas saya masih di Jakarta, pas saya ke Jakarta waktu itu. Ada kebangunan rohani, tim dari Amerika datang. Di lapangan 10.000 orang yang berkumpul, dari mana-mana datang. Khotbah sudah selesai, saudara. Orang nggak pada bergerak. Mereka mau lagi dengar firman Tuhan. Akhirnya bikin KKR yang kedua. Hanya khotbah lagi yang kedua kali. Nah, saudara, di malam itu, benar-benar lawatan Tuhan itu betul-betul nyata. Dan kami mau berdoa Tuhan supaya tempat ini ada rumah sakit bertaraf internasional berdiri sekarang. Tuhan, kami berdoa supaya gubernurnya itu berasal dari Kabupaten Landak. Itu terjadi setelah 35 tahun lamanya dikuasai oleh Kedar. Jadi kita melihat di sini ketika sorga terbuka, itu artinya semua jawaban doa, semua yang kita doakan terjadi. Dan Tuhan menyatakan itu. Kita melihat, kita baca 2 Tawarikh 30 ayat 25, 26 dan 27. 2 Tawarikh 30 ayat 26 dan 27. Dua Tawarikh 30 ayat 26 dan 27. Demikianlah firman Tuhan. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Amin. Amin. Jadi doa-doa kita sampai, ingat, ketika kita berdoa, ada beberapa definisi yang diberikan. Doa itu adalah nafas kehidupan rohani. Doa itu adalah menurunkan kedaulatan Allah ke bumi, ya. Jadi ada banyak definisi-definisi yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi berdoa berarti membawa sorga turun ke bumi, supaya kehendak Bapa terjadi di bumi seperti di surga. Itu kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagai orang-orang percaya, saudara, satu lagi, Tuhan mau kita membangun kerajaannya di mana saja kita berada. Karena saudara dan saya ini adalah kingdom builder. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Tuhan. Kami belajar otoritas kerajaan sudah diberikan kepada orang-orang percaya. Engkau membangun kerajaan-Mu, Tuhan, di atas orang percaya. Dan Engkau telah melengkapi orang-orang percaya dengan otoritas yang dari sorga. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur. Biarlah setiap kami terus, Tuhan, boleh tahu identitas kami sebagai kerajaan. Supaya kami tidak main-main dengan hidup ini. Tetapi betul-betul kami berdiri tegap, menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada. Bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Silakan. Baik, baik, amin. Baik, terima kasih Ibu Suryani untuk materinya yang luar biasa malam ini. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan men-share terlebih dahulu acara-acara channel dari Sema Adonai dan juga channel-channel yang relay di YouTube. Sebentar ya, baik. Ibu Suryani, terima kasih untuk materinya yang luar biasa mengenai otoritas Kerajaan Allah. Dan sebelum ada yang bertanya, Ibu saya ingin bertanya mengenai tadi Ibu ada mengucapkan bahwa ucapan kita terikat di apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Dan Ibu mengatakan bahwa ucapan kita tidak boleh sembarangan ya Bu ya. Maksudnya seperti gimana ya Bu ucapan yang sembarangan itu? Iya, terima kasih Ibu. Ya, sembarangan ya. Ya, sembarangan seperti kita mengutuk atau mengucapkan kata-kata yang hampa, yang gak punya harapan. Kamu itu nggak ada berkat lah. Kamu itu nggak punya harapan. Nggak punya masa depan. Nah, itu salah satu. Ibu kalau misalnya saya misalnya menegur orang dengan perkataan firman, Ibu, dengan perkataan firman Tuhan ya perbuatan, apakah itu suatu perkataan yang salah juga Ibu? Karena orang itu merasa saya menghakimi dia dengan firman Tuhan, seperti itu. Bagaimana Ibu Suryani? Ya, kalau kita mengatakan firman Tuhan udah jelas itu memang harus seperti itu. Kita menegur orang dengan perkataan firman Tuhan. Jadi kalau orang kemudian menolak itu bukan jawabnya. Tetapi tanggung jawab kita itu adalah untuk memberitahukan. Coba kita baca, kalau tidak salah di mana ya, di Yeskiel 1 ayat 3, ayat 1 sampai 3 kalau nggak salah ya. Saya lupa, coba. Yeskiel. Ya, sebentar Ibu. Yeskiel 1 ayat berapa Ibu? 1 sampai 3 coba baca. Ayat 1 sampai 3 ya. Oke. Nubuat-nubuat melawan Israel. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit. Bukan ya, berapa ya? Coba 6 ayat 1 Ya. sampai 6 ayat 1 sampai saya lupa itu. Jadi itu yang dikatakan bahwa barang siapa kalau kamu ada saudaramu dan kemudian kamu tidak menegur dia, nanti suatu kali kelak setelah dia mati itu akan dipertanggungjawabkan sama kita. Iya. Berarti Ibu apa yang saya perbuat kepada teman saya karena saya merasa dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman. Lalu saya menegur dia dengan kebenaran firman, dengan perkataan firman. Sebenarnya saya itu bukan menghakimi dia ya Ibu. Karena dia merasa saya ini menghakimi dia dengan perkataan firman Tuhan gitu. Dan saya sempat berpikir, Bu, apakah saya salah dengan perkataan saya yang menegur dia dengan perkataan firman Tuhan? Iya, seperti itu. Baik, Ibu Suryani, terima kasih untuk penjelasannya. Dan ada lagi yang hendak saya tanyakan, yaitu mengenai malaikat menjaga umat Tuhan, itu yang bagaimana, Ibu? Karena saya melihat ada orang yang dia rajin berdoa gitu, Ibu. Kemudian dia rajin membaca kitab, rajin ibadahnya. Tapi suatu hari dia meninggal karena kecelakaan, Ibu. Nah, kalau itu penjelasannya bagaimana, Ibu? Apakah malaikat pada saat itu tidak menjaganya apa bagaimana? Ya, terima kasih Ibu Suryani. Iya, kan Tuhan kan tidak pernah menjanjikan bahwa
langit itu selalu biru ya. Iya, Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah mengalami juga masalah-masalah. Ada banyak faktor kan kenapa orang itu bisa kecelakaan. Ya bisa jadi karena dia salah, karena eh, menggunakan jalan tidak baik ya sehingga terjadi tabrakan. Tetapi pada intinya sebenarnya adalah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua adalah dalam pengetahuan Tuhan. Mungkin dengan cara seperti itu dia meninggal. Karena kan ada firman Tuhan juga katakan, ada yang mati dengan pedang, ada yang mati dengan ada beberapa yang di situ dikatakan. Nah, saya pernah mengalami satu ketika berapa tahun yang lalu itu sebelum COVID. Jadi saya harus membawa KKR di Depok. Jadi rumah saya itu kan di belakang itu ada tol ya, lewat belakang tol Jor itu. Jadi saya lewat situ. Jadi saya ingat itu jam 2 siang saya berangkat dari rumah, saya bawa mobil, tetapi ya yang sangat luar biasa. 2 minggu sebelum itu saya itu berbahasa roh dan kemudian saya berdoa, terus berdoa. Saya juga bingung kenapa, nggak mau stop gitu. Saya berdoa, muji Tuhan, terus apa ya? Saya juga nggak ngerti. Jadi saya ikutin aja ya apa di hati saya ikutin aja. Pas waktu itu saya masuk tol, saya baru bayar tol, masuk ke bayar. Kemudian memang saya larinya agak kencang karena saya ngebut untuk waktu. Saya lari 100, saya kencang begitu, tiba-tiba ada suara bunyi kencang luar biasa. Dan mobil saya agak oleng ya, tetapi karena saya dalam keadaan berdoa, lagi memuji sambil menyembah, saya jadi nggak panik. Goyang begitu saya karena saya lagi asik nyembah Tuhan. Terus saya cuma bilang gini, Tuhan ini apa gitu loh. Ada apa nih suara kencang dan kemudian agak sedikit oleng sedikit. Saya bilang itu apa? Tuhan bilang ban kamu pecah. Terus Tuhan tolong gitu. Pas ban kamu pecah saya bilang Tuhan tolong. Terus saya kayak dituntun sama Tuhan. Karena itu metik kan. Jadi saya lepaskan aja. Saya lepaskan jadi pelan-pelan ke kiri sampai ke di bahu jalan tol. Kemudian datang polisi. Itu ibu tadi suara yang kenceng banget. Dia nggak jauh dari situ. Iya. Ada apa Bu? Saya lihat, saya tunjukin ban saya. Ban saya gitu memang udah hancur. Itu ban kanan sebelah saya. Ban depan kanan. Terus saya bilang, itu Pak, ban saya pecah. Itu polisi lihat saya, lihat ban. Dia garuk-garuk kepala, dia bilang ini mah keajaiban dunia Bu. Kalau tadi saya lihat ibu sempat oleng sedikit dan kalau ibu panik, ibu ngerem katanya. Ibu ngerem, ibu udah terjungkal-jungkal itu. Udah nggak tahu lagi kayak apa tuh mobil ibu lagi cepet. Tapi yang luar biasa, saya itu dalam keadaan yang tenang, lagi walaupun cepet, tapi saya lagi muji, lagi nyanyi, lagi muji-muji Tuhan. Hati saya benar-benar terangkat untuk Tuhan gitu. Jadi saya nggak begitu merasakan ada dengar suara, cuma kaget itu apa Tuhan? Apa ya ini gitu. Tapi saya nggak ngerem nggak apa gitu. Nggak ngerem nggak apa, nggak kaget gitu. Nah, itu memang Tuhan yang atur seperti itu. Jadi apakah orang seperti Paulus dipalsuk, apakah dia nggak takut Tuhan? Ya enggak. Apakah Yesaya digergaji mati karena itu dia nggak diberkati dan dilindungi malaikat? Enggak juga. Dalam di dunia ini kan kehidupan kita bisa kapan aja pergi dengan cara apa saja. Karena memang kehidupan kita ini bukan kehidupan di dunia ini, tetapi kekekalan. Kita sedang menuju kepada kekekalan. Apakah kalau ada orang kekurangan mereka tidak beriman? Lu beriman dong. Maka lu kekurangan. Enggak juga. Tuhan izinkan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu dahsyat. Jadi seperti itu aja jawaban saya, Bu. Iya, berarti kita harus tetap bersyukur ya Bu, apapun keadaan yang kita alami, misalnya kita harus kehilangan
anak kita, orang tua kita, pasangan kita, karena memang itu adalah semuanya keputusannya pada Tuhan ya Bu ya. Jadi Ya, itu memang kita tidak boleh merasa menghakimi, ibaratnya menyalahkan eh, Tuhan atas segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita seperti itu ya Bu Suryani. Tapi kita harus apa namanya menerima semua yang terjadi di dalam hidup kita dan tetap menganggap bahwa Tuhan itu baik ya Ibu. Seperti ya. itu ya Bu. Iya. Ya, saya pernah satu kali, udah lama sih, sudah lama sekali, udah berapa tahun yang lalu. Waktu itu saya mau cari ke toko baju lah gitu ya. Jadi saya mau cari toko gitu ya, toko warna hitam. Saya cari-cari ke sana kemari, tapi tiba-tiba Roh Kudus suruh bilang saya ke toko itu. Ke toko itu. Jadi saya masuk, ternyata memang orang Batak, saya pikir ini orang Kristen gitu. Jadi saya cuma hanya pilih-pilih, lihat-lihat. Tiba-tiba dia bilang gini, "Ibu hamba Tuhan ya, hamba pendeta ya." "Lo kok tahu?" Saya bilang gitu. "Iya, kelihatan tuh dari wajahnya." "Oh ya? Wah, ini wajah hamba Tuhan nih." Saya bilang gitu, saya bercanda sama. Terus langsung dia tiba-tiba berkaca dan nangis. "Ibu kenapa?" Saya bilang gitu. "Saya udah bertahun-tahun Bu nggak ke gereja," katanya. "Tapi jujur saya kering," katanya. "Loh, kenapa?" "Saya marah sama Tuhan." "Loh, marah kenapa?" Saya bilang gitu. "Iya, bayangin aja Bu, saya ini janda waktu masih muda, saya besarkan anak, saya berjuang, saya bisnis kayak gini. Anak saya jadi dokter, pas dokter mau praktek koas ya, artinya apa yang itu yang dokter mau dikirim ke daerah itu. Pergi ke daerah ini Bu, ke daerah Papua. Terus naik pesawat kecil, jatuh Bu, pesawatnya. Jatuh pesawatnya dan kemudian anak saya berkeping-keping badannya katanya. Bagaimana saya nggak marah sama Tuhan? Dan saya bilang ke Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya membesarkan dia? Saya susah-susah kuliahkan dia sampai jadi dokter Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ambil dia dengan segitu tragis? Jadi saya betul-betul marah Bu. Tapi saya nggak mau murtad Bu. Saya nggak mau murtad, saya nggak mau tinggalin Tuhan. Tapi saya hanya kecewa sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau ibadah, nggak mau tahu lagi. Tapi saya memang nggak mau murtad. Cuman saya marah saya sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Akhirnya pelan-pelan saya masuk. Ya susah juga ya. Jadi saya berpikir, Tuhan tolong kasih hikmat. Kalau saya bilang Ibu bersyukur aja, enak aja bersyukur. Lu nggak Iya, ngerasa sama gua gitu kan? Itu betul memang iya. rencana Tuhan. Tapi kalau kita bilang rencana Tuhan, waduh jahat banget rencana Tuhan. Iya betul Bu. Iya. Jadi saya bilang, waduh, ini serba salah ini mau masuk di mana ya. Jadi saya waktu itu saya juga lupa apa yang saya omongin. Pokoknya saya bicara sama dia ya bahwa semua itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Kita emang nggak tahu apa yang terjadi. Emang di dunia ini nggak ada yang kekal. Ya. Akhirnya saya kasih contoh. Ada seorang ibu punya anak juga satu-satunya janda, satu-satunya tiba-tiba anak itu sakit dan meninggal. Dia menyalahkan Tuhan. Satu ketika dia mimpi. Dia lihat ada anak muda yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar gitu. Karena merampok atau melakukan satu kesalahan yang besar. Terus dia duduk di teras, dia lihat itu anak kasihan sekali dikejar-kejar. Kenapa dikejar-kejar ya? Pas dia lihat, loh, kok muka itu saya kenal ya? Aduh, kasihan amat, anak ganteng masih muda, kok jadi penjahat gitu. Kok kasihan amat itu anak. Gitu. Pas dia lihat, ya ampun itu anak saya. Dia hitung-hitung waktunya. Dalam mimpi padahal. Wah iya ya, kalau anak saya hidup ya sebesar anak itu. Apakah itu anak saya nantinya kalau hidup jadi seperti itu? Ya udahlah Tuhan, kalau memang begitu. Saya nggak mau dia jadi penjahat. Nah, itu ya. Itu Iya betul. ini bukan cerita karena cerita ilustrasi enggak, tapi ini benar-benar cerita kesaksian. Jadi ya kita nggak tahu, Tuhan lebih tahu kan. Jadi saya bilang Betul sama ibu, Ibu. Tuhan tahu apa masa depan anak kita. Tuhan Betul. lebih tahu.
Jadi ini ya Bu, setiap keputusan yang Tuhan ambil, yang diizinkan terjadi pada hidup kita, kita tidak usah mempertanyakannya ya Bu ya, kenapa gitu Tuhan. Tapi Tuhan hanya kita percaya, cukup percaya bahwa yang Tuhan lakukan itu kepada hidup kita, dan keputusannya itulah selalu adalah yang terbaik buat kita ya. Seperti itu ya Bu Suryani. Berarti. Ya kalau bertanya ya seorang anak Hmm. bertanya sama bapak nggak jadi masalah ya. Dia juga Mm-mm. nanti terangkan juga sama kita. Jangan sampai Mm-mm. kita marah sama Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita kembali sama Betul, Tuhan. Ayub apa sih yang iya, nggak diambil dari dia? Semua diambil dari dia. betul, iya, 10 iya Bu anak, dia. 10 anak, Betul. harta semua, kesehatan semua diambil daripada dia, tapi dipulihkan. Hanya surga terbuka Iya. atas dia, semua dipulihkan 2 kali lipat. Nah, itu ya Bu yang artinya dia menerima, tetap beriman pada Tuhan, maka surga dibukakan buat dia kembali dan dia mengalami pemulihan. Seperti itu ya Bu ya, sikap Ya, yang dari materi Ibu malam ini ya berarti ya. ya. Iya baik, luar biasa Ibu Suryani, atas pencerahannya, firman Tuhan bagi kami semua. Sepertinya tidak ada yang bertanya Ibu. Iya, Oh ya Ibu oke. Heni silakan. Ibu Heni ini mengangkat tangan. Silakan Ibu Heni. Iya, iya, iya. Iya. Saya pengajarannya bagus, Bu, sembari masak. Saya kan kerja masak nih, Bu, di dapur. Tapi saya ikutin, gak ada yang kelewatan ya. Nah, saya tertarik tadi yang Ibu katakan, saya teringat dengan pelajaran saya di dalam kitab Imamat juga, atau di dalam, bukan, saya lupa, yang mengenai malaikat lah. Pelajaran saya dulu bahwa malaikat itu tidak punya jenis kelamin, tidak mengawinkan gitu kan. Nah, terus waktu kuliah itu dulu dikatakan bahwa setiap kita itu dikasih malaikat khusus sama Tuhan untuk menjaga kita. Saya bilang, wow, hebat banget. Kayak tadi Ibu ceritakan ada malaikat Tuhan yang menjaga kita ya. Saya percaya akan hal itu. Nah, ada pertanyaan saya, Bu. Saya mendapatkan video itu dulu pernah di Indonesia. Orang Indonesia ada beberapa orang mempercayai kepada malaikat melebihi percaya dengan Tuhan menurut saya. Karena gini Bu, apa-apa tanya malaikat, terus bernubuat, malaikat berkata demikian. Padahal sebenarnya nubuat itu kan datangnya inisiatifnya kan dari Tuhan, ya kan? Hanya memakai manusia untuk menyampaikan isi hati Tuhan, ya toh? Tetapi ini dalam video-video itu, apa Ibu pernah tahu bahwa di Indonesia ada pengajaran yang demikian? Mereka ada sekelompok anak muda saya lihat. Pernah sih dengar selintas tapi nggak terlalu ini. Ya udah jelas salah. Malaikat itu kan pesuruh. Jadi itu adalah pesuruh-pesuruhnya Tuhan, justru untuk melayani, bukan untuk disembah. Nah, dalam perjanjian kalau ada malaikat yang menampakkan diri kepada manusia pada saat itu adalah malaikat Tuhan, itu tidak Allah sendiri. Tapi ada malaikat biasa pesuruh Tuhan itu mereka tidak mau terima sembah. Jangan salah, iblis itu kan juga malaikat yang jatuh. Yang jatuh, ya. Jadi saya sangat prihatin loh Bu, mereka jadi tersesat kalau menurut saya ya. Mereka tidak mengerti otoritas kerajaan Allah ini yang sebenarnya kan. Jadi malaikat itu memang sebagai pelayan, sebagai melayani kita gitu kan. Manusia itu, saya kalau nggak salah pelajaran saya dikatakan bahwa kita dengan malaikat itu posisi kita lebih tinggi dari malaikat Bu. Iya. Itu aku dengarnya begitu. Oh, jadi Ibu pernah dengar juga ya kejadian itu ya, Bu ya? Ini sudah lama ya perasaannya, tapi nggak terlalu saya tanggapin sih, jadi hanya sepintas saja gitu. Oh iya, saya juga nggak nanggapin, cuman saya dapat video, saya liatin mereka mempercayai hal malaikat, dalam hati saya, wah ini salah, tapi waktu itu saya belum terlalu fokus di dalam hal itu, cuman teringat lagi tadi Ibu mengatakan bahwa setiap kita tuh memiliki malaikat, iya pengajaran yang saya dapat juga demikian, tetapi ada ajaran yang mengatakan bahwa malaikat
malaikat itu dominan dia untuk menyelamatkan manusia. Jadi kayak seperti dia yang berotoritas gitu, Bu. Ya. Iya. Ya itu aja sih, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih banyak, Bu, Ya, atas sama-sama. pengajarannya. Saya kembaliin kepada moderator, Sis Aling. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni untuk Ditutup aja ya, minta partisipasinya. maaf nih, agak sedikit lemut saya. Ya, oke. Sepertinya waktu juga sudah larut ya, Ibu Suryani, dan tidak ada lagi yang bertanya. Baik, Ibu boleh tutup kelas pembelajaran ini dengan closing statement-nya dan pimpin doa untuk kami semua ya, Ibu. Iya, baik. Ya. Terima kasih, Bu Suryani. Ya, closing statement-nya bahwa kita harus tahu bahwa identitas kita sebagai kerajaan. Kerajaan yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus itu adalah kerajaan yang tak tergoyahkan. Dan kita diberi tugas untuk membangun kerajaannya di bumi ini. Sebab itu latihlah iman kita, latihlah otoritas yang sudah ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak menjadi bulan-bulanannya iblis. Ya. Ada banyak orang tidak tahu bahwa otoritas yang diberikan kepada kita itu luar biasa dahsyat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah kemenangan kita. Ya, jadi ketika kita betul-betul menyadari siapa kita, maka iblis tidak akan dapat menipu kita. Mengapa ada banyak orang tertipu? Karena mereka nggak sadar, mereka nggak mengenal diri mereka sendiri, siapa mereka yang sebenarnya di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita sadar bahwa identitas kita itu sangat luar biasa, kita adalah anak-anak kerajaan, anak-anak terang, dan kita ada kuasa yang kuasa dari sorga itu telah mengurapi kita ya, sehingga diberi kunci-kunci kerajaan. Kalau kita sadar akan status kita, kita nggak akan main-main akan hal itu. Jadi kita juga tidak akan gentar menghadapi banyak persoalan. Justru kita akan menjadi pengubah satu tempat, pengubah satu daerah, bahkan pengubah bagi bangsa. Siapalah pengubah-pengubah itu? Anak-anak Tuhan. Kalau mereka tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melaksanakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Itu aja dari saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari, kami terus bertumbuh dalam kasih pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang di luar negeri, di Amerika, di Eropa Tuhan. Mungkin pada saat ini adalah masih pagi atau siang, berkati mereka dalam melakukan aktivitas mereka supaya apa yang mereka lakukan berhasil. Bagi kami yang ada di Indonesia, kami sudah mulai larut malam, kami mau istirahat, Tuhan tolong supaya kami boleh istirahat dengan baik. Saudara, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang melimpah dari Bapa dalam Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani untuk pelayanannya yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Ibu lebih dan lebih lagi. Dan baik kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kelas ini akan tetap ada di minggu depan, di hari Rabu, di pukul yang sama, yaitu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada kelas kami yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.